Welcome to our channel. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di Riak Sabda edisi 29 April tahun 2020. Hari ini kita mendengarkan bacaan Injil yang menyatakan tentang misi Yesus di dunia ini. Apa itu? Ada dua hal. Yang pertama, Yesus mau membawa orang-orang yang dipercayakan Bapa kepadanya, yaitu bangsa terpilih, bangsa Israel. Lalu yang kedua, setiap orang yang percaya kepadanya. Mereka ini mau dibawa kemana? Mereka mau dibawa kepada keselamatan. Kehendak Allah itu memerlukan tanggapan dari manusia. Meskipun Allah tadi menghendaki manusia itu diselamatkan, tetapi perlu yang namanya tanggapan manusia. Mengapa perlu tanggapan? Karena Allah tidak menghilangkan kebebasan atau hati nurani dari setiap manusia, sehingga kepercayaan atau iman yang keluar dari kehendak bebas atau hati nurani itulah yang dapat menyelamatkan kita. Dengan selamat itu berarti kita memperoleh kehidupan kekal, atau secara sederhana kita dapat masuk surga. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Caranya adalah pertama-tama jelas sekali dalam ajaran iman kita. Kita melakukan 10 perintah Allah, melakukan 5 perintah gereja, melaksanakan sakramen-sakramen seperti Ekaristi, pengakuan dosa, dan sebagainya. Dan juga kita bisa berbuat amal kasih, berbuat baik terhadap orang lain. Tentunya juga pasti bertekun dalam doa. Itulah cara-cara atau sarana-sarana yang dapat membantu kita mencapai kepada keselamatan. Dan itu juga sebagai sarana dari kita untuk menanggapi apa yang dikehendaki Allah. Kehendak Allah tadi adalah supaya kita semua itu dapat selamat. Nah, hari ini kita juga merayakan peringatan wajib Santa Katarina dari Siena. Siapa Santa ini? Santa Katarina dari Siena adalah anak bungsu dari 25 bersaudara. Luar biasa sekali, banyak sekali saudaranya. Dia seorang gadis cantik, tetapi memiliki keinginan untuk menjadi seorang biarawati. Orang tuanya menginginkan Santa Katarina ini untuk menikah, tetapi dia tidak mau. Oleh sebab itu, dia kemudian memotong rambutnya yang panjang dengan tujuan supaya tidak menarik perhatian dari kaum laki-laki. Melihat hal ini, orang tuanya menjadi kesal, jengkel terhadap Santa Katarina ini. Oleh sebab itu kemudian dia diberi pekerjaan yang berat dalam kesehari-hariannya. Tetapi Santa Katarina itu dengan tabah menghadapi semuanya itu, dan tetap memiliki keinginan untuk menjadi seorang biarawati. Nah, pada tahap itulah orang tua Santa Katarina juga luluh hatinya dan membiarkan Santa Katarina menjadi seorang biarawati. Ketika dia menjadi seorang biarawati, inilah menjadi suatu contoh bagi kita semua bagaimana kita berusaha menanggapi kehendak Allah supaya kita tadi selamat. Santa Katarina dapat menggambarkan Yesus itu, atau kita melihat bagaimana iman Katarina kepada Yesus, pengalaman akan Yesus dalam hidup Katarina. Berikut ini salah satu cuplikan dari tulisan Katarina, apa yang disampaikan oleh Santa Katarina ini. Engkau, Yesus, bagaikan misteri yang dalam sedalam lautan. Semakin aku mencari, semakin aku menemukan. Dan semakin aku menemukan, semakin aku mencari Engkau. Tetapi aku tidak pernah merasa puas. Apa yang aku terima menjadikanku semakin merindukannya.
Apabila Engkau mengisi jiwaku, rasa laparku semakin bertambah, menyedihkanku semakin kelaparan akan terang-Mu. Inilah ungkapan yang menjadi ungkapan iman Katarina yang luar biasa yang dapat kita tiru. Santa Katarina merupakan salah satu contoh teladan iman dalam Gereja Katolik. Dengan perjuangan dia, dengan usaha yang dia lakukan, dengan kehidupannya, dan juga usaha mencari kebenaran dari Tuhan, akhirnya itu tadi muncul dalam refleksi iman Santa Katarina. Namun juga kita harus menyadari kelemahan kita sebagai manusia, keterbatasan kita dan sebagainya, sehingga kerap kali dalam usaha kita menanggapi kehendak Allah itu terkadang membuat kita merasa, kemana Yesus selama ini? Sama seperti Santa Katarina. Ketika dalam situasi sulit, kesusahan, Santa Katarina bertanya kepada Yesus dalam doanya, Tuhan, kemana Engkau dalam situasi sulitku ini? Tetapi Yesus memberi jawaban kepada Santa Katarina bahwa aku ada di dalam hatimu yang membuat kamu mampu melalui semuanya itu. Nah, inilah ya contoh kecil dari sekian banyak contoh-contoh lain dalam Gereja Katolik yang dapat kita teladani bagaimana menanggapi panggilan untuk melaksanakan kehendak Allah itu. Lalu bagaimana sekarang untuk kita sebagai orang-orang Katolik yang hidup pada zaman ini? Apa yang dapat kita buat supaya dapat menanggapi panggilan Tuhan, supaya kita juga dapat selamat? Sarana sudah banyak seperti yang sudah saya katakan tadi. Sekarang itu kembali kepada kita, apakah kita mau melakukannya atau tidak. Lalu kita juga dapat meniru seperti Santa Katarina maupun juga santo-santa yang lain yang dapat menginspirasi kita dalam meneladani atau juga mengikuti kehendak Allah dalam hidup kita. Intinya adalah kita melakukan dengan kemampuan kita, dengan kapasitas kita yang sungguh-sungguh tulus dari hati kita, dengan kebebasan kita dan juga dengan hati nurani serta ketulusan hati. Semoga kita semua dapat menjawab kehendak Allah itu, memberikan tanggapan atas kehendak Allah itu, dan semoga kita semua dapat memperoleh keselamatan abadi. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan